البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita masih pada pembahasan syubhat seputar sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin alhamdulillah telah kita baca penjelasan dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya ayat-ayat yang di situ menetapkan ma'iyah bagi Allah itu berbeda-beda hukumnya sesuai dengan sesuai dengan konteksnya. Nah, ada yang menunjukkan bahwasanya dimaksud adalah ma'iyatul ilm, seperti pada surat Al-Mujadalah. Kemudian ada yang menunjukkan ma'iyah yang sifatnya an-nasr wa ta'yin, yaitu pertolongan dan penguatan, seperti pada ayat di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Dan semua itu makna yang zahir dan hakiki, bukan majaz maupun ta'wil. Sekarang kita lanjutkan berhubungan dengan ayat di surat Al-Hadid. Bagaimana penjelasannya? Qala rahimahullahu ta'ala, amma fi ayatil hadid faqad dzakaraha Allah ta'ala masbuqatan bi dzikri istiwa'ihi 'ala arsyih. Adapun ayat di surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ini telah Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan didahului dengan penyebutan istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Jadi Allah istiwa di atas arsy, tapi juga bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Maka yang seperti ini harus kita sinkronkan. Yang jelas dari ayat tersebut berarti kita katakan bahwasanya kebersamaan yang dimaksud bukanlah kebersamaan zat, bukan kebersamaan zat, jelas. Nah, kemudian wa umumi ilmihi, matluwatan bibayani annahu basirun bima ya'lamul ibad, bima ya'malul ibad. Didahului dengan penyebutan sifat istiwa di atas arsy, dan juga keumuman ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian matluwatan, yaitu disebutkan setelahnya dengan penjelasan bahwasanya Allah Maha melihat apa-apa yang dilakukan oleh hamba. Masbuqah maksudnya didahului, matluwah maksudnya disebutkan setelahnya. Kita lihat, faqal
Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian beristiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas arsy-Nya. Ini penetapan sifat istiwa. Juga ya'lamu ma yalidu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha. Allah Maha tahu apa-apa yang masuk ke bumi dan apa-apa yang keluar darinya, dan apa saja yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, menunjukkan mencakupnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan Dia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan itu semua, bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy dan luasnya ilmu Allah, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Yaitu ilmu Allah. Wa huwa bima ta'maluna basir, dan Dia Maha melihat apa-apa yang kalian lakukan. Sehingga sangat jelas fa yakunu zahirul ayah anna muqtada hadhihi al-ma'iyyati ilmuhu bi'ibadihi wa basaruhu bi'a'malihim ma'uluwihi 'alaihim wa istiwa'ihi 'ala arsy. Maka zahir dari ayat ini bahwasanya konsekuensi dari ma'iyyah tersebut adalah apa? Ma'iyyah yang berupa apa? Ilmuhu bil ibadi, yaitu ilmu Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu maksudnya Allah Maha mengetahui semuanya tentang hamba-hambanya, dan penglihatan Allah terhadap amalan-amalan mereka bersamaan dengan tingginya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. La annahu subhanahu mukhtalitun bihim. Nah, bukan yang dimaksud bahwasanya Allah itu mukhtalit, yaitu apa? Bergabung bersama mereka di muka bumi. Wala annahu ma'ahum fil ard, bukan pula maknanya bahwasanya Allah bersama dengan mereka di bumi. Tidak. Wa illa lakana akhirul ayati munaqidan li awwaliha. Jika tidak demikian, maksudnya apa? Kalau sampai di bawah ayat ini menunjukkan bahwasanya na'am wa huwa ma'akum aina ma kuntum, maksudnya Allah bersama kalian, bersama-sama di muka bumi ini, na'am, bergabung, maka tentunya akhir dari ayat akan apa? Akan na'am, bertentangan dengan awalnya. Wa illa lakana akhirul ayati munaqidan li awwaliha ad-dali ala ulumihi wa siwa'ihi ala arsy. Jika tidak dimanakan demikian, maka akan menjadi akhir ayat tersebut bertentangan dengan awal ayat yang menunjukkan tentang tingginya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy. Paham? Ini tentang ayat di surat Al-Hadid. Dari sini kita ketahui apabila pentingnya memahami konteks dari suatu nas. Karena terkadang seorang memotong-motong akan menimbulkan kebingungan ketika tidak melihat awal dan akhirnya. Qala fa idza tabayyana dzalik, alimna anna muqtada qawlihi ta'ala ma'a 'ibadihi annahu ya'lamu ahwalahum. Maka apabila telah jelas hal tersebut, kita ketahui bahwasanya konsekuensi dari keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan bersama dengan hamba-hambanya. Nah, konsekuensi dari apa? Kebersamaan Allah dari sisi ini berarti apa? Annahu ya'lamu ahwalahum, bahwasanya Allah mengetahui keadaan mereka, bukan apa? Bukan konsekuensinya bahwasanya Allah bercampur dengan mereka. Paham? Ini maksudnya. Jadi konsekuensi kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya maksudnya Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Wa yasma'u aqwalahum, dan mendengar perkataan mereka semua.
wa yara af'alahum, dan melihat perbuatan-perbuatan mereka, wa yudabbiru syu'unahum, dan mengatur kondisi-kondisi mereka. Fa yahyi wa yumit. Kemudian juga Allah menghidupkan dan mematikan mereka. Wa yughni wa yufaqqir, menjadikan sebagian itu kaya, sebagiannya lagi fakir. Wa yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha, dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja Dia kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa saja Dia kehendaki. Wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha ila ghairi dzalik mimma taqtadihi rububiyyatuhu wa kamalu sultanihi la yahjubuhu an khalqihi syai'. Dan Allah akan memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki, serta menghinakan siapa saja yang Dia kehendaki, serta hal-hal yang lain dari perkara-perkara yang merupakan konsekuensi rububiyah Allah dan kesempurnaan kekuasaan Allah. Tidak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun dari makhluknya. Tidak ada yang mampu menghalangi. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah sedikit pun. Nah, wa man kana hadza sya'nuhu fahuwa ma'a khalqihi haqiqatan. Maka dan yang keadaannya seperti ini, maka sungguh dia itu bersama dengan makhluknya secara hakiki. Ya tidak? Ya, semua perkara yang dilakukan hamba tidak pernah luput dari Allah. Nah, demikian pula Allah yang mengatur mereka. Ini menunjukkan bahwasanya jelas secara hakiki memang Allah bersama dengan mereka. Nah, walau kana fawqahum ala arsyihi haqiqatan, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya secara hakiki pula. Ini maksud. Jadi Allah dikatakan bersama dengan hamba-hambanya. Nah, dari sisi apa? Ilmu, penglihatan, pengaturan, dan seterusnya. Tapi dengan itu juga Allah di atas arsy-Nya. Paham mensinkronkan sifat ini. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fil Aqidatil Wasithiyah min Majmu'il Fatawa Ibnu Qasim fi Faslil Kalam 'ala al-Ma'iyyah. Ya, pada pembahasan kalam tentang sifat ma'iyah. Dan insyaallah taala setelah kita selesai qanifillah, kita akan membaca Aqidah Wasithiyah. Nah, beliau mengatakan tentang fasal yang membicarakan tentang ma'iyah, qal wa kullu hadzal kalami alladhi dzakarahu Allah subhanahu min annahu fawqa al-'arsy wa annahu ma'ana haqqun 'ala haqiqati la yahtaju ila tahrifin walakin yusanu 'anil dhununil kadhibah. Dan semua kalam ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya Allah itu di atas arsy dan bahwasanya Allah itu bersama kita, itu semuanya adalah hak dan sesuai dengan hakikatnya. Paham? Tidak membutuhkan tahrif, tidak perlu dipalingkan maknanya. Akan tetapi hendaknya dijaga dari apa? Dari sangkaan-sangkaan dusta. Sangkaan-sangkaan dusta sebagaimana yang muncul pada ahli bidah. Mereka menyangka bahwasanya Allah tidak bercampur dengan makhluknya di bumi ini misalnya. Ini sangkaan-sangkaan dusta. Wa qala fil fatawa al-hamamiyah wa jima'ul amri fi dzalika anna al-kitaba wa sunnata yahsulu minha kamalul huda wan nur. Bagi siapa liman tadabbara kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa qasada ittiba'al haqq. Dan kesimpulan dari perkara, ya, kesimpulan perkara pada permasalahan tersebut yaitu bahwasanya Alkitab dan Sunnah akan dihasilkan darinya kesempurnaan petunjuk dan cahaya.
Memang ya Fanifillah, kalau seorang menggali Alkitab dan Sunnah mesti akan mendapatkan kesempurnaan hidayah dan kesempurnaan cahaya. Tapi bagi siapa? Liman tadabbara kitab Allah wa sunnat Nabi. Bagi orang yang mau mentadabburi sunnah, mentadabburi kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, qasadat tiba al-haq. Memaksudkan memang tujuannya untuk mengikuti al-haq. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa a'rada an tahrifil kalami an mawadhi'i. Dan berpaling dari memalingkan kalamullah, berarti ini jamak dari kalam. Wa a'rada an tahrifil kalimi an mawadhi'i. Dan berpaling dari menyimpangkan makna kalamullah dari tempat-tempatnya, dari maknanya yang hak. Wal ilhadi fi asma'illahi wa ayati. Yang keempat adalah berpaling dari ilhad, berpaling dari penyimpangan-penyimpangan pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Baik. Wala yahsibul hasibu anna syai'an min dzalika yunaqidu ba'dahu ba'dan albattah. Dan jangan sampai seorang menyangka bahwa ada sesuatu dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang sebagiannya bertentangan dengan sebagian yang lain sama sekali. Tidak boleh seorang menyangka demikian, karena tidak akan mungkin ayat-ayat Al-Quran bertentangan satu dengan yang lain. Demikian pula tidak mungkin hadis-hadis yang sahih bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya datang dari sisi Allah. Mithlu an yaqul al-qa'il, seperti seorang mengatakan ma fil kitabi wa sunnah min anna Allah fawqal arsy yukhalifuhu adh-dhahir min qawlihi wa huwa ma'akum. Ini jangan sampai orang menyangka seperti ini. Dicontohkan bahwasanya apa yang ada dalam Alkitab dan Sunnah yang menunjukkan bahwa Allah itu di atas arsy-Nya telah menyelisihi zahir dari ayat Al-Quran wa huwa ma'akum. Dan ini banyak sekali ahlul bid'ah membetul-betulkan seperti ini. Demikian pula menyelisih zahir dari wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila shalah fa innallaha qibala wajhi." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sungguhnya Allah di hadapannya. Ini juga, gimana ini berarti Allah di muka bumi? Saya dibenturkan dengan ayat bahwasanya Allah istiwa di atas arsy. Wa nahu dzalika fa inna hadza ghalat. Dan yang sebesar itu maka sungguhnya ini adalah suatu kesalahan. Kenapa? Wa dzalika anna Allah ma'ana haqiqatan wa huwa fawqal arsy haqiqatan. Yang demikian itu dikarenakan Allah bersama kita secara hakiki. Dengan kebersamaan apa tadi? Kebersamaan apa? Iqbal. Allah bersama kita secara hakiki, kebersamaan apa? Ilmunya. Wa huwa fawqal arsy haqiqatan, dan dia di atas arsy-Nya juga secara hakiki. Kama jama'a Allahu bainahuma fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah telah menggabungkan antara keduanya tersebut dalam firman-Nya di surat Al-Hadid ini. Jadi di surat Al-Hadid ini, kalau kita baca satu ayat penuh, di ayat yang keempat akan digabungkan di situ penetapan sifat istiwa dan penetapan ma'iyah. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Jelas tadi. Baca maknanya tadi. Qala fa akhbara annahu fawqal 'arsy ya'lamu kulla syai' wa huwa ma'ana aina ma kunna. Maka Allah kabarkan dalam ayat tersebut bahwasanya Dia di atas arsy. Mengetahui segala sesuatu. Dalam keadaan demikian, Dia juga bersama kita dimanapun kita berada. Bagaimana mensinkronkannya? Berarti apa?
Allah di atas arsy-Nya, tapi juga bersama kita dari sisi ilmu dan pengaturan serta hal-hal yang lain yang berhubungan dengan rububiyahnya. Paham sampai sini? Paham? Paham tuan? Baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil aw'al, wallahu fawqal arsy wa huwa ya'lamu ma antum alaihi. Sebagaimana Rasulullah juga katakan dalam hadits al-aw'al. Ya, haditsul aw'al aqanillah, hadits yang panjang. Nah, di dalamnya terdapat kalimat wallahu fawqal arsy, Allah di atas arsy-Nya, wa huwa ya'lamu ma antum alaihi, dalam keadaan Dia mengetahui apa-apa yang kalian sedang berada di atasnya. Dalam artian yang kalian lakukan Allah Maha tahu, dalam keadaan Allah di atas arsy. Cuma hadis awal yang diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam Rad al-Jahmiyah, juga Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, alhamdulillah, dari sisi matan munkar dan dari sisi sanad dhaif. Baik, keseluruhannya maksudnya. Kita baca penjelasan dari Syekhuna Kamal rahimahullah. Wa huwa haditsun munkarul matan wa dhaiful isnad. Matannya mungkar dan sanadnya dhaif. Amma nakaratuhu fil matan fa fi tashbihil malaikah bil aw'al. Nah, di antara yang menunjukkan kemungkaran matannya adalah penyerupaan malaikat dengan aw'al. Waqad ja'a ma yukhalifu dzalika fi wasfin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahadi hamalatil 'arsy ma baina syahmati udhunihi ila mankibihi masiratu kadza wa kadza. Telah datang hadis yang menyelisih hal tersebut pada pensifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salah satu dari pembawa 'arsy, yaitu bahwasanya besarnya malaikat tersebut, jarak antara syahmati udhunain, yaitu bagian paling bawah telinganya, sampai ke pundak adalah jarak perjalanan demikian, sangat jauh, menunjukkan bahwa besarnya mereka. Wa amma dha'ful isnad faqad tafarrada bihi Simak ibn Harb an Abdullah ibn Umairah wa huwa majhul wa lam yasma' min al-Ahnaf ibn Qais. Sehingga sanadnya dhaif karena terjadi inqita'. Wa hunaka ilalul ukhra ihtasaratu dzalika lidha'ifil a'immati li hadzal hadits. Nah, baik. Karena ada ilah-ilah yang lain, tapi saya ringkas berdasarkan pendhaifan para imam terhadap hadis ini. Cuma pada riwayat yang atau kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini kalimat yang tidak hak, tapi hadisnya lemah. Baik. Ini berhubungan dengan ayat di surat Al-Hadid, maka diperhatikan. Ada berkelanjutannya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan